Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juni SPD, Kepala SD Negeri Warayaru. Video yang kami bagikan berikut merupakan video pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu, kita lihat sejenak profil dari SD Negeri Warayaru. Memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 10 orang, memiliki jumlah peserta didik sebanyak 100 orang, dan bangunan gedung yang cukup lumayan. Sebelum menerapkan kurikulum Merdeka, SD Negeri Warayaru pada situasi yang pertama, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kedua, buku satu-satunya sumber belajar. Tiga, rendahnya motivasi belajar bagi peserta didik. Adapun tantangan yang kami hadapi, yang pertama, guru-guru beranggapan bahwa jika menerapkan kurikulum Merdeka, pembelajaran harus berlangsung secara full day. Yang kedua, ada sebagian orang tua atau wali peserta didik yang keberatan dengan akan diterapkannya kurikulum Merdeka akibat miskonsepsi. Untuk menjawab situasi dan tantangan yang dihadapi oleh SD Negeri Warayaru, perlu beberapa langkah aksi nyata yang harus dilakukan. Yang pertama diantaranya, membentuk komite pembelajaran. Komite pembelajaran di sekolah kami terdiri dari kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan ketua komite, serta perwakilan guru dari kelas rendah dan kelas tinggi, yakni kelas 1 dan kelas 4, yang bertugas mengikuti diklat komite pembelajaran dan mencari tahu tentang kurikulum Merdeka, baik melalui diklat maupun webinar. Yang kedua, menyelenggarakan workshop pembelajaran dan in-house training. Workshop pembelajaran di SD Negeri Warayaru diadakan sebagai upaya sekolah untuk mulai mengenalkan kurikulum Merdeka kepada warga sekolah. Dalam workshop, kami menyusun perangkat kurikulum Merdeka seperti kurikulum operasional satuan pendidikan, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan modul proyek. Untuk in-house training pada tahun kedua sekolah penggerak bertujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi kurikulum Merdeka yang intinya mengevaluasi sejauh mana kurikulum Merdeka di SD Negeri Warayaru diterapkan. Evaluasi yang pertama kami lakukan dengan mengevaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan, modifikasi modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, perbaikan pada tujuan pembelajaran dan penyusunan alur tujuan pembelajaran, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar sebagai sarana informatif seputar kurikulum Merdeka yang dapat diakses secara mandiri. Khusus untuk platform Merdeka Mengajar, kami menggunakan aplikasi Awan Penggerak yang dibuat oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat yang isinya hampir sama dengan PMM. Aplikasi ini sangat mudah karena dapat dijalankan secara offline. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi kepada warga sekolah tentang penerapan kurikulum Merdeka. Sosialisasi kurikulum Merdeka di sekolah kami sengaja kami adakan agar tidak terjadi miskonsepsi tentang penerapan kurikulum Merdeka, sehingga pihak sekolah maupun pihak orang tua wali murid memiliki pemahaman yang sama tentang penerapan kurikulum Merdeka. Dengan demikian, pihak sekolah akan memperoleh dukungan dari pihak wali murid dalam menerapkan kurikulum Merdeka di SD Negeri Warayaru. Yang keempat, menerapkan konsep Merdeka Belajar pada pembelajaran di kelas.
Untuk mengatasi kurangnya media pembelajaran, kami berprinsip kurikulum merdeka dapat diterapkan dengan tidak harus memiliki alat atau media pembelajaran yang lengkap, karena konsep kurikulum merdeka adalah berbasis sekolah atau sesuai dengan karakteristik sekolah. Untuk mengatasi kurangnya media pembelajaran, maka peserta didik dapat dibawa pada pembelajaran kontekstual atau memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Justru pembelajaran kontekstual atau berbasis lingkungan akan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, mengutamakan proses daripada hasil akhir. Konsep ini akan mendorong peserta didik untuk aktif, menjadikan siswa sebagai objek belajar dan guru berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran dengan metode ceramah seharian mulai ditinggalkan. Yang ketiga, menetapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belajar sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan murid. Yang kelima, membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar tingkat sekolah maupun lintas sekolah dibentuk agar bersama-sama mencari solusi atau bertukar pengalaman dalam pelaksanaan pembelajaran, serta membagikan praktik baik kepada teman sejawat maupun sekolah lain. Yang keenam, penguatan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di tahun ini kami mengambil tema kewirausahaan dan kearifan lokal. Diharapkan dengan penerapan P5 akan memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik, sehingga sejak dari dini telah terlatih untuk bisa mengetahui potensi diri dan lingkungan. Sehingga 20 tahun yang akan datang, diharapkan peserta didik kami dapat mengambil peluang secara cepat dan tepat dalam dunia kerjanya. Kami dari pihak sekolah turut mendorong peserta didik untuk mengasah kepercayaan dirinya melalui kegiatan yang melibatkan peserta didik pada suatu kegiatan. Misalkan pada saat perpisahan kelas 6 tahun ini, kami menggunakan sebagian besar petugasnya dari peserta didik, mulai dari pembawa acara dan pengisi acara. Berani tampil dan mampu mengekspresikan dirinya adalah modal kuat peserta didik kami agar selalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dalam rangka peningkatan disiplin belajar yang merdeka, kami pihak sekolah telah meniadakan segala bentuk kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal. Bagi siswa yang melanggar disiplin, cukup memberikan sanksi yang ringan seperti memungut sampah ataupun menyapu. Yang kedelapan, meningkatkan minat baca siswa. Sesuai hasil dari rapot pendidikan bahwa SD Negeri Warayaru memperoleh nilai kurang memuaskan pada komponen literasi, sehingga pihak sekolah melakukan kerjasama dengan perpustakaan daerah untuk mendapatkan kunjungan rutin perpustakaan keliling. Untuk menunjang proses belajar yang merdeka di sekolah kami, menggunakan teknologi kekinian seperti pemanfaatan Chromebook, penggunaan media pembelajaran berupa infocus, pemanfaatan mikroskop. Dari uraian di atas dapat kami refleksikan sebagai berikut. Bahwa terjadi peningkatan kualitas, baik itu kualitas pembelajaran, disiplin siswa, dan prestasi yang telah diraih oleh SD Negeri Warayaru. Bapak, Ibu guru hebat, dan rekan-rekan kepala sekolah, demikian video yang kami sajikan, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.